Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Julia Pratiwi, nomor absen 34, kelas 10 MIPA 2. Pada hari ini, saya ingin menjelaskan tentang wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan dengan Astagatra. Nah, Astagatra ini meliputi aspek alamiah atau Trigatra dan aspek sosial atau Pancagatra. Aspek alamiah atau Trigatra meliputi geografis, kekayaan alam, dan penduduk. Sedangkan Pancagatra atau aspek sosial meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Alasan saya memilih bidang tersebut karena seperti yang kita ketahui bahwa sistem pertahanan dan keamanan dinilai sangat penting dan merupakan sistem fondasi yang paling mendasar. Dengan adanya sistem pertahanan dan keamanan ini, maka integrasi bangsa dapat dijaga. Nah, selain itu, dengan adanya sistem pertahanan dan keamanan ini, maka suatu bangsa dapat terhindar dari ancaman-ancaman yang berasal dari dalam maupun luar. Nah, sehingga pertahanan dan keamanan itu sangat penting bagi suatu bangsa untuk menjaga perdamaian dan kedaulatan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam mewujudkan dan dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang dapat membahayakan integrasi, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada kali ini juga saya ingin menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelebihan dari bidang pertahanan dan keamanan. Adapun kelebihannya, yang pertama itu memiliki tentara nasional yang berkualitas. Maksud dari berkualitas adalah di mana tentara nasional memiliki kemampuan profesional dan berskill tinggi. Yang kedua, pasukan pengaman yang siap sedia manakala ada yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Nah, maksudnya adalah seperti yang kita ketahui bahwa pasukan pengaman bisa kita katakan sebagai TNI dan Polri. Nah, jadi mereka dengan sigap dan dengan siap sedia saat terjadi kekacauan yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Adapun contohnya, hal-hal yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban itu seperti sabotase, pelanggaran batas wilayah, dan penyelundupan barang ilegal. Yang ketiga, banyaknya jumlah sumber daya manusia sebagai komponen pendukung. Nah, maksud dari komponen pendukung ini adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Selanjutnya, ada kelemahan dalam bidang keamanan dan pertahanan. Yang pertama, adanya gerakan separatisme dan aksi terorisme. Nah, separatisme adalah suatu gerakan yang mendapatkan kedaulatan dan mengeluarkan diri dari suatu
wilayah atau negara. Maksudnya memisahkan diri. Sedangkan aksi terorisme merupakan serangan-serangan yang terkoordinasi di mana bertujuan untuk membangkitkan rasa teror terhadap sekelompok masyarakat. Yang kedua, kurangnya dukungan alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Nah, adapun contoh dari alutsista tersebut itu seperti kendaraan tempur, pesawat helikopter, lalu ada pelantur roket dan kendaraan taktis. Nah, alutsista ini digunakan TNI Angkatan Darat untuk bertempur di daratan. Nah, jadi sekian yang bisa dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.